فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan kita semua nikmat-Nya, karunia-Nya, serta hidayah-Nya sehingga masih bisa berkumpul di masjid ini, bermajlis di tempat ini yang mulia dalam rangka untuk berthalabul ilmi, memperdalam ilmu agama, sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, menjadi ibadah kita dan wasilah agar Allah senantiasa ridho dan menerima ibadah kita. Allahumma amin. Shalawat beriring salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian pada sore hari ini kita sedikit mengulas dan merenungi mentadaburi di antara firman Allah yaitu surat Al-Humazah. Mari kita membaca bersama-sama nggih. Saya membaca, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, Bapak Ibu, itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, wail itu adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam. Di neraka jahanam itu sebuah tempat nanti
Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa. Ya. Dan di dalam neraka jahanam itu ada namanya lembah Wail. Sebagai ulama tafsir menyebutkan ada itu sumur. Jadi ada mengatakan lembah, ada mengatakan sumur. Dijelaskan lembah Wail ini atau sumur Wail ini itu selama manusia ini belum dimasukkan ke dalam neraka, maka keadaan sumur itu sedang tertutup. Sehingga suatu saat pernah Allah Subhanahu wa taala membuka tutupnya sehingga panasnya keluar yang membuat neraka jahanam itu meminta agar Allah menutup sumur Wail ini. Bayangkan Bapak Ibu, neraka jahanam itu sudah panas. Tetapi ada yang lebih panas. Di dalam neraka jahanam ada namanya Wail. Ya, lembah atau sumur yang panasnya melebihi panasnya jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, Wail ini adalah sebuah kata celaan. Orang Arab ketika mendapati sesuatu yang membuatnya merasa kesel, jengkel, mangkel, apa malih, merasa tidak suka, muak, ya, sehingga tidak mau lagi mengulangi perbuatan tersebut, maka orang Arab bisa menyebut wailak, wailun laka. Ya. Yang kedua, kata wail ini juga biasa digunakan oleh orang Arab tatkala punya pengalaman atau pernah mengalami sebuah peristiwa sehingga membuatnya menyesal. Sehingga tatkala dia menyesal, dia ingin kembali untuk mengubah hal tersebut tapi sudah tidak bisa. Ya, sudah nggak bisa lagi, nggak mungkin lagi diubah. Maka mereka biasa mengucapkan wailun. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, wailun ini bermakna halakun. Halakun apa? Hancur, binasa, rusak, lenyap. Jadi Allah seakan ingin mendoakan kebinasaan dan kehancuran untuk siapa? Likulli humazatil lumazah. Ada dua golongan Bapak Ibu. Yang pertama apa? Humazah. Yang kedua lumazah. Siapa ini humazah? Siapa ini lumazah? Humazah ini sering kita baca di Al-Quran terjemah. Ya, kalau surat Al-Humazah itu artinya apa, Pak? Pengumpat. Ya, surat yang pengumpat. Tapi kalau kita baca tafsirnya, bagaimana para ulama tafsir menjelaskan, humazah dan lumazah ini memiliki perbedaan makna. Walaupun kalau panjenengan melihat susunan katanya ini mirip. Yang satu humazatun, yang satu lumazatun. Perbedaannya di huruf pertama saja. Yang satu memakai ha dan yang satu memakai lam. Tapi yang membuat menarik adalah arti dari humazah dan lumazah ini Bapak Ibu. Ada beberapa makna. Yang pertama, humazah itu adalah mughtabun nas. Ya'ibun nas min waraihi. Humazah itu orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain, suka menghina orang lain, suka memaki orang lain, suka merendahkan kehormatan orang lain di belakang orangnya, tidak di depan, di belakangnya. Ya. Jadi istilah lain ada apa? Ghibah. Maka ghibah itu Bapak Ibu diambil dari kata ghaib. Ghaib, alam ghaib itu alam yang terlihat atau tidak terlihat? Tidak terlihat. Maka alam ghaib, alam yang tidak bisa dilihat. Ghibah diambil dari kata ghaib. Ghibah menjelekkan orang lain yang orang yang dijelekkan itu tidak ada, tidak terlihat. Maka disebut ghibah. Humazah. Sedangkan lumazah, makna lumazah
Itu orang yang merendahkan, mencaci, menghina, memaki langsung di hadapan orangnya, langsung di mukanya, langsung di depannya. Ya, ini di antara makna yang pertama. Jadi kalau humazah itu orang yang menghina di belakang, ya, memaki di belakang, merendahkan orang lain di belakang, tidak langsung di depan. Kalau lumazah kebalikannya. Jadi dia menghina, mencaci dan merendahkan orang lain langsung di hadapan orangnya. Yang kedua, humazah di antara ahli tafsir menyebutkan orang yang mencaci, menghina orang lain bil lisan. Menghina dengan lisan, dengan mulut. Dijelek-jelekkan, ya, dibully. Ini termasuk pembuli, itu masuk dalam surat ini. Humazah. Ya, bully apa? Suka merendahkan orang lain, suka menghina orang lain, suka mencaci orang lain. Humazah. Suka menghina apa? Bil lisan, dengan lisan. Bahkan sebagian menyebutkan bil yad, dengan tangan. Itu humazah, mencaci orang lain dengan lisan dan tangan. Tangannya bisa punya banyak makna. Dengan simbol, ya, dengan isyarat, dengan gerak-gerik, itu humazah. Adapun lumazah itu orang yang menghina, memaki, mencaci orang lain dengan isyarat. Tidak langsung dengan lisan ataupun dengan gerakan isyarat, mata, gerak-gerik tubuh. Ya, itu lumazah. Dan semuanya, kedua-duanya dicela dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata apa? Wailun, celaka. Kalau bahasa saya orang Surabaya, Pak. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa Surabaya nggih. Wailun itu apa? Bongko, modiar. Wailul likulli humazatil lumazah. Bongko, wong-wong sing suka membuli, menghina, mencaci, baik di hadapan atau di belakang, baik dengan lisan ataupun dengan tangan, bahkan dengan isyarat. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan menariknya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada beberapa surat yang diawali dengan wail. Yang pertama surat Al-Humazah. Yang kedua surat Al-Mutaffifin. Hanya ada 2 surat saja dalam Al-Quran yang diawali dengan kata wail. Wailul lil mutaffifin. Dan dua-duanya ini berkaitan dengan manusia. Hubungan dengan sama manusia. Kalau humazah ini bagaimana seorang dia menjaga lisan, ucapan, kata-kata. Kalau mutaffifin, wailul lil mutaffifin, sungguh celaka, binasa bagi orang yang berbuat curang. Jadi dalam segi muamalah, ya, bekerja, berbisnis, ya, itu. Makanya kenapa kok Allah sangat mencela orang-orang yang berbuat zalim kepada sama manusia? Bapak Ibu, kita ketika hidup di dunia ini punya 2 hubungan. Yang pertama huququllah, yang kedua huququn nas. Huququllah, hak-hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya hukum asalnya mabniun alal musamaha. Hukum asal kita hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun atas dasar musamahah. Musamahah itu apa? Allah itu Maha memaafkan. Allah itu Maha mengampuni. Musamahah. Makanya ketika kita berbuat dosa maksiat sebanyak apapun, tatkala kita bertobat, itu Allah akan mengampuni. Karena Allah inallah ghafur, inallah ghafar. Tetapi ketika kita berhadapan dengan manusia, kata para ulama, huququn nasi mabniun 'alal musyahah. Hubungan dengan sesama manusia, hak-hak dengan sesama manusia,
Hukum asalnya itu dibangun atas dasar musyahah. Manusia itu punya sifat dasar apa Bapak Ibu? Menuntut. Ya, pembenci. Ya. Sebaik apapun orang, kalau dizolimi, dianiaya, disakiti, pasti marah. Pasti punya rasa ingin membalas. Itulah manusia. Makanya dalam syariat bagaimana tatkala ada hubungan dengan sama manusia, Allah memberikan jaminan. Apa? Tidak akan memaafkan kecuali pelaku tersebut meminta maaf kepada korban. Ya, ini diantara bentuk keadilan Allah. Kalau kita berbuat dosa dengan Allah, kita meminta maaf, kita bertobat, insya Allah Allah akan memaafkan. Sebesar apapun dosa kita. Tetapi kalau kita berbuat dosa dengan manusia, memukul, mencaci, mencuri, mendolimi, membunuh, kita bertobat, Allah mengampuni. Tapi hubungan dengan sama manusia, Allah tidak akan ikut campur. Selama kita tidak minta maaf dan orang tersebut tidak memaafkan. Itulah diantara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, biasanya yang suka mencela, suka menghina, suka merendahkan itu siapa? Di ayat berikutnya Allah jelaskan, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka adalah orang yang biasa jamaah mengumpulkan malan harta wa 'addadahu dan menghitung-hitungnya. Seakan-akan Allah itu Bapak Ibu menjelaskan, biasanya orang yang suka menghina, mencaci, merendahkan orang lain, menghina orang lain, memaki orang lain, itu orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang secara status dia lebih kaya. Ya. Dan ini selaras dengan asbabun nuzul. Di antara sebab turunnya al-humazah adalah dikala itu Rasulullah dan para sahabat di Mekah, ya, di antara kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu mereka sangat senang sekali ngejek orang lain. Sangat suka sekali menghina orang lain. Terutama mereka ini adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy yang dilihat secara status sosial mereka ini konglomeratnya. Walid bin Mughirah, Abu Jahal, ya, Ubay bin Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya. Ini mereka orang-orang kaya, orang-orang konglomerat, orang-orang berduit, ya. Sehingga merasa dengan uangnya itu dia bisa berbuat semena-mena. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mana mereka suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tadi disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah di Mekah dan para sahabat juga di Mekah, ini menandakan bahwasanya surat Al-Humazah ini surat Makkiyah atau Madaniyah Bapak Ibu? Surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, perbedaan surat antara Makkiyah dan Madaniyah ini menarik. Apa? Kalau surat Madaniyah itu mayoritas dan kebanyakan isinya itu menjelaskan tentang syariat, sholat, zakat, ya, kemudian puasa, haji, ya, jihad, sedekah dan lain sebagainya. Makanya ketika Rasulullah itu dan para sahabat tatkala masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, berapa tahun di Mekah Bapak Ibu dakwah Rasulullah? Di Mekah berapa tahun Pak? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun, total 23 tahun. Di Mekah itu Bapak Ibu ketika saya baca sejarah, 10 tahun kurang lebih para sahabat sholat
bersama Nabi, itu mereka dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Kenapa? Pada waktu itu belum ada ayat yang mengharamkan khamr. Jadi khamr itu diturunkan, yang menjelaskan tentang haramnya khamr itu sekitar di tahun 10 masa kenabian, tatkala beliau masih di Mekah. Sebelumnya sahabat sholat dalam keadaan mabuk. Ya, jadi waktu itu belum ada syariat zakat, belum ada syariat jihad, belum ada syariat puasa dan lain sebagainya. Ya, yang paling utama waktu itu apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Makanya kalau kita bandingkan dengan surat Makkiyah itu jarang didapati tentang syariat. Isinya tentang apa? Yang pertama tentang akidah dan tauhid. Mengenalkan Allah, menjelaskan Allah, mendalami siapa itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, berisi tentang kisah-kisah. Kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah orang soleh terdahulu. Seperti Nabi Musa, kemudian seperti Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh alaihimussalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, surat Makkiyah itu biasanya menjelaskan tentang surga dan neraka. Jadi kalau panjenengan membaca Al-Quran, kemudian mendapati ayat menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka, itu bisa dijamin pasti itu surat Makkiyah. Pasti surat Makkiyah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya. Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Ya, mereka itu sukanya apa? Alladzi jama', mengumpulkan harta, wa 'addadah, dan menghitung-hitung. Di sini ada 2 riwayat bacaan Bapak Ibu. Yang pertama alladzi jama'a, ada riwayat lain mengatakan membacanya dengan alladzi jama'ama law wa'addadah. Kalau biasa kita bacakan apa? Alladzi jama'ama law wa'addadah. Tapi ada riwayat bacaan yang lain itu alladzi jama'ama law wa'addadah. Wa'addadah maksudnya apa? Ya. Ketika dia dapat harta, kemudian dihitung-hitung, dia gunakan hanya untuk hanya untuk pribadinya sendiri. Hanya untuk masa depannya sendiri. Tidak ada orientasi ataupun tujuan sedikit pun bagaimana harta itu digunakan untuk kepentingan akhirat. Bagaimana harta itu dipakai untuk kemanfaatan, kemaslahatan akhirat. Sehingga di sini Allah mencela orang yang hanya hidupnya, tujuan kerjanya hanya mengumpulkan uang, kemudian digunakan hanya untuk pribadi, maka Allah celah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa 'addadah. Ya. Bukan berarti Islam melarang kita mengumpulkan harta. Tetapi yang dititik beratkan di sini, yang menjadi garis merahnya adalah bahwa ketika seorang muslim itu memiliki harta, harus diingat Pak, harta itu memiliki sifat Bapak Ibu. Sifat harta itu bukan individual, tapi sifat harta itu adalah sosial. Sehingga tatkala seseorang itu diberikan karunia Allah mempunyai harta yang lebih, dia di situ sosial, ada hak orang lain. Kenapa? Sejatinya harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada hak sosial, ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, bukan hak individual. Jadi ketika kita punya harta bukan hanya untuk digunakan pribadi saja, tapi ada orang lain yang membutuhkan yang harus kita berikan. Ya. Kemudian yahsabu annama lahu akhladah. Mereka mengira annama lahu, harta yang mereka miliki, akhladahu, dia bisa membuatnya apa? Kekal, abadi, selama-lamanya. Jadi seakan-akan begini Bapak Ibu, orang yang orientasinya di dunia hanya kerja, cari uang, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya sampai menjadi orang kaya raya,
tidak ada orientasi akhirat, tidak ada kepedulian untuk mencari akhirat, ya, maka mayoritas mereka itu punya mindset, punya pola pikir apa? Dengan harta itu akhladah, membuat mereka itu tetap hidup selama-lamanya. Ya, maksudnya bagaimana? Orang biasanya kalau seperti ini sifatnya, dia akan berbuat semena-mena. Ya, orang yang memiliki sifat seperti ini biasanya dia akan memperlakukan orang lain tidak manusiawi. Ya, dan ini juga menjadi peringatan buat kita Bapak Ibu. Ya. Terutama bagi orang-orang yang memiliki business owner, ya, sebagai pemilik sebuah toko, usaha, dagang atau perusahaan yang statusnya menjadi juragan atau bos, kemudian memiliki karyawan. Jangan sampai memperlakukan karyawan, pegawai kita semena-mena. Ya. Sehingga Allah ancam dalam surat Al-Humazah, wailul likulli hummazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ya, dikiranya orang kalau punya harta itu dia bisa hidup selama-lamanya. Punya harta dihitung-hitung, dipersiapkan untuk masa depan, bangun rumah, investasi, asuransi dan segala macamnya, sehingga meyakini dengan harta itu wah dia bisa hidup lama. Padahal berapa banyak orang kaya hidupnya lebih cepat daripada orang yang lebih miskin. Nah, disinilah di ayat berikutnya Allah jawab langsung. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sungguh tidak benar itu pikiranmu, tidak benar itu anggapanmu, tidak benar itu pola pikirmu. Kalla, kata Allah. Layumbadanna fil hutamah. Ambadha yanbudu. Layumbadanna, sungguh benar-benar akan dilempar. Dalam bahasa Arab ada dua kata yang bermakna melempar. Ada toroha, ada nabadha. Kalau toroha itu lempar, melempar sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Tapi kalau nabadha, melempar sesuatu diperlihatkan di hadapan orang lain seakan-akan yang dilempar sudah tidak ada nilainya, sudah tidak berharga. Dan di sini seakan-akan Allah menjelaskan, yang memperingatkan kepada kita, la yumbadanna fil hutama. Wong kok selenganing lisannya itu suka mencela, suka menghina, suka merendahkan orang lain. Itu kan ketika orang itu merendahkan, memakai orang lain, menganggap orang lain ini sudah nggak berharga lagi, menganggap orang lain sudah nggak ada harga dirinya lagi. Sehingga nanti di akhirat Allah buang, Allah masukkan, dia dilempar ke dalam neraka, seakan-akan orang tersebut sudah tidak ada harga dirinya lagi, sudah tidak punya nilai sama sekali. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Yumbadanna fil hutamah, masuk ke dalam neraka hutamah. Ada neraka jahanam, ada neraka sakor, ada neraka hutamah. Ya, hutamah. Neraka hutamah itu apa Bapak Ibu? Asal katanya dari hatama yahtimu. Hatama yahtimu itu meremukkan sesuatu. Jadi sebagian ulama menjelaskan, panjenengan tahu daun Pak, daun jati yang sudah kering, kemudian kalau diambil, kemudian diremes, bagaimana bunyinya? Keras, kerak. Ya, begitulah bayangan, gambaran. Tatkala manusia nanti dimasukkan ke dalam neraka hutamah, seakan-akan seperti orang yang mengambil daun yang sudah kering, kemudian diremas. Bunyinya seperti itu, itulah. Diremukkan benar-benar badannya, tubuhnya. Disiksa, dihancurkan, dibinasakan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sungguh benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apakah engkau tahu apa itu hutamah? Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada beberapa ayat menggunakan redaksi wa ma adraka. Contohnya apa?
di dalam surat Al-Qadr. Apa kata Allah? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Di surat yang lain Allah berfirman. Apa kata Allah? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan redaksi wa ma adraka? Yang satu wa ma adraka mal qari'ah, yang satu wa ma adraka mal lailatul qadar, yang di sini wa ma adraka mal hutamah. Bapak Ibu, tatkala Allah menggunakan redaksi wa ma adraka ini sejatinya adalah istifham ingkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa? Allah ingin merendahkan kita, Allah ingin menghinakan kita, bahwasanya kita itu nggak akan bisa jawab. Kalau nggak dikasih tahu nggak akan bisa jawab. Ya makanya setiap ada kata wa ma adraka, maka ayat selanjutnya pasti apa? Allah memberikan jawaban. Maka di sini kita lihat Bu, Bapak Ibu, apa? Wa ma adraka mal hutamah. Berikutnya apa? Narullahil muqadah. Langsung Allah jawab. Di surah Al-Qadr, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa berikutnya? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Langsung Allah kasih jawaban. Maka di sini apa jawaban Allah? Narullahil muqadah, nerakanya Allah. Narullah, nar itu neraka, Allah, lafaz Allah. Bapak Ibu, di sini kalau kita bandingkan, rumah itu baitun dalam bahasa Arab. Tapi kalau disandingkan, dilekatkan dengan lafzul jalalah, dengan nama Allah, menjadi Baitullah, mulia. Baitullah itu rumahnya Allah, mulia. Ya. Kitab, buku. Tapi ketika dilekatkan nama Allah di sampingnya, Kitabullah, itu menjadi mulia. Derajatnya tinggi. Utusan, Rasul, ketika dilekatkan nama Allah Rasulullah, itu menjadi mulia, menjadi istimewa, spesial. Di sini apa kata Allah? Narullah, nerakanya Allah. Seakan-akan Bapak Ibu kita ini dijelaskan, ya, diperlihatkan bahwasanya Allah itu punya neraka yang istimewa, yang dahsyat. Jangan main-main, jangan macam-macam. Ini bukan barang bercanda. Ini bukan barang guyonan. Allah perlihatkan dengan kata narullah, nerakanya Allah. Allah ingin menegaskan bahwa nerakanya Allah itu benar-benar ada. Bukan hanya kisah belaka. Al-muqadah. Muqadah itu neraka yang dinyalakan. Ya, menyala-nyala, apinya yang tidak pernah padam. Sampai bertahun-tahun berikutnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, neraka itu dinyalakan sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Yang pertama dinyalakan dia berwarna merah. Ya, kemudian yang kedua dinyalakan dengan berwarna biru. Dan yang ketiga tatkala dinyalakan dia berwarna hitam. Jadi neraka, warna neraka, api neraka itu, ya, kalau kita nanti dilihat di akhirat, maka apinya itu berwarna hitam. Kemudian allati tattali'u 'alal afidah, yang mencari-cari afidah. Api neraka itu tattali'u 'alal afidah, menyiksa dan mencari afidah. Afidah dari kata fuadun. Fuadun itu maknanya hati. Bapak Ibu, kenapa di sini Allah khususkan dengan kata afidah, yaitu hati? Kenapa bukan tubuh?
Kenapa bukan kepala? Kenapa bukan badan seutuhnya, seluruhnya? Kenapa Allah pisahkan di sini adalah hati? Ya, Bapak Ibu, orang itu kalau dicela, kalau dimaki, kalau dihina, yang sakit itu matanya, perutnya, atau hatinya, Bapak Ibu? Hatinya. Orang itu kalau dibully, direndahkan, dimaki-maki, dicaci, dicela, itu yang sakit hatinya. Hatinya mendidih, hatinya perih, pecah, gak bisa tahan. Sebagian orang sampai pingsan, sebagian orang sampai gemetar badannya. Makanya ketika di akhirat nanti orang-orang seperti ini kok gak bertobat, tidak mau mengakui kesalahannya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, allati tatali'u 'alal afidah. Allah akan siksa hatinya. Allah akan berikan penyiksaan yang paling perih untuk hati pelakunya. Kenapa? Biar dia tahu bagaimana rasa sakitnya orang yang dihina ketika di dunia dulu. Biar orang itu tahu bagaimana rasa pedih dan sakitnya ketika orang itu dicela tatkala di dunia. Ya. Kan di sini Allah khususkan apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa beliau menjelaskan proses penyiksaan itu adalah api ini akan membakar kulit, kemudian menghanguskan daging dan menghancurkan tulang sampai seluruh tubuh sudah hancur berkeping-keping dan yang disisakan hanya satu. Apa itu? Hati. Hatinya disisakan. Semua kepalanya, tangannya, kakinya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, matanya, semuanya habis, hangus. Disisakan hati. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Agar orang itu bisa merasakan sakitnya hati berkali-kali. Kalau dagingnya sudah hancur, sudah nggak bisa merasakan sakitnya lagi. Tapi ketika hati yang disisakan, disiksa, dikembalikan lagi, disiksa, kembalikan lagi, disiksa, kembalikan lagi, disiksa, kembalikan lagi, biar dia tahu bagaimana rasa pedih dan sakitnya orang yang dihina ketika di dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sungguh saya sampai gemetaran ini, Pak. Mengerikan sekali. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Allah akan siksa hatinya, khusus hatinya. Kenapa? Biar dia tahu bagaimana panasnya orang yang dihina dan biar dia tahu sakitnya hati ketika orang dihina. Biar kapok, ya enggak bahasa kita, biar kapok-kapoknya. Innaha 'alaihim mu'sadah. Ya, neraka itu akan dikelilingi oleh mu'sadah, ya, ditutup. Mu'sadah mutbaqah. Ya. Muqsoda di sini Bapak Ibu itu dari kata so'dun. So'dun itu artinya adalah kandang hewan. Jadi seakan-akan Allah ingin menggambarkan orang yang disiksa nanti di neraka Wail, di lembah Wail itu dikurung di sebuah tempat. Jangan pernah melihat di kebun binatang Bapak Ibu bagaimana hewan itu dikurung. Diputer, dikurung, kemudian di atasnya kan terbuka. Seakan-akan ada celah agar bisa kabur, bisa lari dari kandang tersebut. Begitulah Allah siksa fisiknya dan Allah siksa psikisnya. Seakan-akan orang itu di neraka itu dia disiksa, dia diberikan celah biar kabur, tetapi kenyataannya nggak bisa kabur, nggak bisa lari, ditutup. Ya. Dan yang terakhir apa kata Allah? Fi amadim mumaddadah. Dia disiksa dalam sebuah tiang, ya, dan tiang ini mumaddadah, memanjang. Ya, semakin dia ingin kabur dari tiang tersebut, tiang itu semakin memanjang. Kabur lagi, panjang lagi, naik lagi, memanjang lagi, enggak ada batasnya. Fi amadin mumaddadah. Ya, disiksa di sebuah tiang. Dan tiang ini mumaddadah, semakin memanjang, semakin memanjang. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara
renungan, tafsir dan tadabbur kita dalam surah Al-Humazah ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita itu agar senantiasa menjaga kata-kata, ucapan yang keluar dari lisan. Sehingga jangan sampai kita ini Bapak Ibu, panjenengan dan saya khususnya ketika ngobrol itu jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jangan sampai suka membuat hati orang lain itu sakit. Sehingga menyebabkan kita termasuk dalam golongan ini, wailul likulli humazatil lumazah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Kalau enggak bisa berkata baik, maka lebih baik liasmut, kata Rasulullah, baik diam. Ya, Imam Ghazali rahimahullah pernah mengatakan al-lisanu jurmuhu shaghir, ya jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan itu, lidah ini, ya bentuknya kecil tapi dampaknya besar. Ya, dampaknya besar. Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, Bapak Ibu, wahai murid-muridku, apa benda di dunia ini yang paling tajam? Sebagian mengatakan pedang, sebagian mengatakan pisau, sebagian mengatakan tombak, sebagian mengatakan parang dan lain sebagainya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, wahai murid-muridku, jawaban kalian itu benar. Tapi ada sesuatu yang saya maksud bukan itu. Bahwasanya benda yang paling tajam di dunia itu apa? Al-lisan. Lisan Bapak Ibu, pedang digunakan untuk perang, setajam apapun pedang tersebut mungkin hanya bisa memotong dan membunuh orang 20, 30, 40 orang. Setelah itu sudah tumpul. Tapi lisan, walaupun dia tidak bertulang, dia tidak tajam secara bentuknya, dia bisa membunuh bahkan puluhan, ratusan sampai ribuan. Kenapa? Lisan. Makanya dosa yang paling banyak terjadi dilakukan oleh manusia itu apa? Dari lisan. Maka di dalam surat Al-Humazah ini yang pertama kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu apa? Senantiasa menjaga kata-kata. Jangan suka ghibah, jangan suka ngomongin orang lain, jangan suka mencela orang lain, baik dengan lisan ataupun gerakan ataupun isyarat, baik di depan ataupun di belakang orangnya. Yang kedua, ketika kita punya harta, ya, jadikan harta itu orientasinya adalah kita bisa mencari, kita bisa mendapatkan akhirat. Ada nilai ibadahnya Bapak Ibu. Ya, Islam tidak melarang kita untuk tidak bekerja. Islam tidak melarang kita untuk mencari nafkah, tapi menganjurkan bagaimana dengan harta itu yang kita pegang orientasinya adalah akhirat. Ya, orientasinya adalah akhirat, untuk ibadah, untuk berbagi. Karena tadi apa? Sifat harta itu sosial, bukan individual, bukan untuk pribadi. Jadi kalau punya harta itu jangan punya pikiran dia hanya untuk pribadinya sendiri, tapi harus diingat apa? Dia bersifat sosial, ada hak orang lain yang harus diberikan. Ya, kemudian yang terakhir dan yang ketiga adalah ini menjadi wanti-wanti buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ya, Allah itu membalas segala perbuatan yang kita lakukan. Ya, maka kok misal Bapak Ibu kita pernah melakukan hal tersebut, pernah mencela orang lain, pernah memaki orang lain, pernah ghibahi orang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja, yang itu sebenarnya kalau didengar orang itu sakit hati pasti. Maka bagaimana sikap kita? Minta maaf. Datangi orangnya, kita minta maaf. Ya, sebagai bentuk penyesalan, sebagai bentuk taubat. Ya, kita taubat kepada Allah iya, tapi hubungan dengan sama manusia nggak bisa Allah selesaikan selama kita tidak mau minta maaf. Maka solusinya tadi minta maaf, sehingga Allah tidak masukkan kita ke dalam golongan al-humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, khususnya untuk diri saya pribadi, ya, dan untuk panjenengan semua, untuk Bapak Ibu semua, sebagai bentuk agar kita lebih berhati-hati dalam berucap dan berkata-kata, ya. Barakallahu fikum.
Kita cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan dari saya dan perbuatan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kebaikan dan kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.